Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore hari ini setelah menyaksikan acara DPD yang tentang membahas bagaimana kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Salah satu pembicara dari tiga pembicara tadi, Profesor Dr. Hafiz Abbas, dan Dr. Isarudin Nursi dan Dr. Mulyadi, menyambung dari pembicaraan tadi itu, barangkali kita perlu mendapatkan konten-konten pembahasan tentang bagaimana sesungguhnya, ya kan, gerakan kembali 45 ini supaya masyarakat ini tahu bahwa persoalan bangsa hari ini adalah di antaranya tadi bicara tadi hilir, ya. Hilir dari persoalan bangsa ini apa menurut pengamatan atau yang dipelajari oleh Dr. Mulyadi selama ini dan menciptakan persoalan di bangsa kita pada hari ini. Silakan. Ya sebenarnya kan begini Bang, memang banyak tidak sadar ya. Ya. Banyak tidak sadar kalau masalah hulu kita itu adalah masalah konstitusi. Ya. Ya, yang kita lihat sekarang masalah hilir aja. Ya. Tapi kalau sebenarnya kita telusuri dengan lebih dalam, lebih cermat, sesungguhnya masalahnya ada di konstitusi. Ya. Kenapa? Karena konstitusi sebenarnya kontrak. Ya. Itulah kontrak politik. Nah, kenapa kemudian ada hasilnya seperti ini? Berarti kan menyimpang dari kontrak yang ada. Ya. Ya kontrak politik kita kan udah clear. Ya kan? Kita ingin membuat negara baru tanda kutip dengan membentuk bangsa baru. Untuk apa? Ya hidup untuk menghindari tadi yang namanya penjajahan. Betul. Nah kalau pada akhirnya kemudian kita terima semacam sejenis penjajahan baru, loh kok orang pasti bertanya, terus lantas apa manfaatnya, apa gunanya Anda merdeka kalau gitu kan? Betul. Ya kan di situ sebenarnya substansinya. Nah, Ya. setelah kita masuk secara dalam mengkaji tadi perubahan itu, sebenarnya ini bukan perubahan, ini penggantian. Ya, ini penggantian konstitusi. Poin terpenting dari yang Abang uraikan di dalam forum tadi itu, dalam forum para dokter itu, forum rektor dan dokter itu, apa yang paling terpenting terkait dengan amandemen Undang-Undang 2002 ini? Saya hanya ingin memberikan argumen ilmiah bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini bukan sesuatu yang tidak ada penyebabnya. Betul. Kan gitu. Jadi ini cuma akibat saja dari sebuah sebab yang kita sengaja kan, kita biarkan. Kan gitu. Ya di mana proses di mana sebab itu kita buat secara sengaja. Itu perubahan konstitusi. Karena kalau kita cermati ya secara baik, secara jernih, secara dalam, ya sebenarnya di sini ada tiga misi politik terselubung yang ingin diambil dari perubahan konstitusi tadi. Nah, itu barangkali perlu mulai lebih jelas. Ya, jadi misi terselubung apa sebenarnya? Misi terselubung itu ada tiga. Yang pertama itu kuasa ekonominya. Betul. Nah, kuasa ekonominya ini secara eksplisit ya ada di dalam pasal 33 ayat 4, ya kan? Cuman saja ini mereka dikaburkan dengan alasan bla bla bla. Demokrasi ekonomi ini. Padahal yang namanya demokrasi ekonomi itu liberalisme ekonomi. Apakah itu terkait dengan oligarki yang semakin subur hari ini? Nah justru itu nanti akibat daripada itu, ya kan? Nah ini saya menjelaskan akibat daripada misi terselubung itu melahirkanlah apa yang saya sebut nanti oligarki. Tapi oligarki saya itu berbeda dengan oligarki yang dipahami banyak orang. Nah, kira-kira apa? Ya kan? Yang pertama tadi itu menguasai ekonominya, karena itu nanti akibatnya adalah tumbuh suburnya oligarki ekonomi. Yang kita bilang kapitalisme atau yang kita ciutkan menjadi oligarki. Nah itu sebenarnya sederhana aja mendefinisikannya. Sekelompok orang yang sekelompok orang jumlahnya kecil. Ya, hanya beberapa orang, segelintir orang. Yang namanya oligarki itu kan segelintir orang. Ya kan punya nafsu ingin menguasai seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan, dan tentu menguasai juga sumber daya manusianya. Pasti. Karena itu nanti kampus juga pun disasar. Intelektual juga diambil. Saya dengar katanya UI sekarang sudah dimasuki oleh kelompoknya Mulyadi. Apa betul ya? Ya kalau itu kan Bang, publik bisa lihat sendiri. Kan ada gedungnya. Ya itulah masalahnya. Gedungnya Mulyadi. Apakah itu simbol? Silakan terjemahkan. Saya tidak tahu itu kan. Nah ini terkait dengan misalnya apakah oligarki sekarang ini kalau kita kerucutkan menjadi yang publik sering sebut dengan angka 9 itu, Bang, kira-kira bagaimana? Ya pasti definisinya dari ke sana. Cuma saya tidak mau tunjuk. Iya. Biar semua orang biar punya. Ya Anda lah definisikan. Saya sudah bilang tadi
oligarki ekonomi yang sering mengambil peran di dalam pemilu, namanya bandar politik. Betul. Sekelompok orang jumlahnya Bahkan kecil, sorry, bandit malah. lain bang. Kalau di grup itu bilang bandit gitu. Oleh lagi. Bukan. Nah, tadi itu ada sekelompok orang, kalau itu tadi kan, Iya. jadi dia yang menguasai ekonomi. Iya. Nah, terus yang kedua, dia ingin menguasai politik. Ya, itulah sebabnya di pasal 6A ayat 2 disebut. Di sini dasarnya nih. Iya. Ya, dia membuat presiden bahwa, bukan presiden ya, membuat presiden Iya. bahwa yang namanya koalisi itu adalah kesepakatan para oligarki partai, Iya, partai iya. oligarki. Inilah yang saya sebut oligarki politik. Sekelompok orang ya yang tidak punya skill, keterampilan, seni untuk memerintah dengan cakap, karena dia tidak punya kapasitas politik, tidak punya kapabilitas politik, tidak punya integritas politik. Tapi karena hanya inginnya saja, karena disupport oleh bandar tadi, Kekuatan modal. ya kekuatan modal, akhirnya kemudian calon dan dia terpilih. Inilah yang saya maksud dengan oligarki politik. Menurut pengamatan Abang nih, dengan munculnya Kaisang sebagai ketua PSI ini, pandangan Abang bagaimana? Nah, itu akibat daripada proses itu. Karena tadi kan akhirnya kemudian partai dengan ada koalisi itu akhirnya partai menjadi, ya salah satu efeknya partai menjadi rental. Partai rental itu. Nah, istilah ini sudah lama saya perkenalkan. Karena efek daripada koalisi. Jadi sebenarnya bukan koalisi, yang ada persekongkolan. Iya. Nah, itulah oligarki ingin menguasai politik. Saya katakan tadi kan, misi terselubung. Ya kan, dengan cara melakukan kandidat presiden termasuk kandidat bupati, gubernur itu ke bawahnya itu diusulkan oleh gabungan partai. Nah, ini kan menyalahi fatsun politik. Kenapa menyalahi fatsun politik? Karena partai politik tidak punya kesempatan untuk mengkader, ya kan, untuk membesarkan ideologi. Akibatnya jadilah partai rental. Makanya jangan heran kalau Abang mendengar istilah mahar politik. Iya, betul. Ya kan? Betul. Abang jangan heran lagi kalau mendengar istilah apa? Istilah pembelotan partisan. Iya. Ya kan? Misalnya Partai A mendukung kandidat ini, Iya. tapi anggotanya pada tidak mau. Iya, Itu pembelotan partisan. Belum lagi pengurus pecah. Ada yang kudeta, ada yang begal partai. Itu semua akibat. Jangan sesali itu. Kenapa? Karena muaranya tadi itu yang salah kan. Ada di konstitusi. Karena memberikan tadi satu rumusan bahwa partai politik boleh berkoalisi sebelum pemilu. Padahal koalisi itu terjadi setelah pemilu. Seharusnya Nah, bang. kita ini kan terjadi sebelum pemilu. Kan Iya. apa namanya itu kalau koalisi? Katanya mau memperkuat, presidensil sebagai sebuah sistem, justru melemahkan. Karena menteri dalam sistem presidensil itu adalah pembantu presiden. Nah, kalau diangkat menteri tadi berdasarkan koalisi, akibatnya presiden tidak seenaknya, tidak mudah dia memecat menteri meskipun menteri itu terbukti merugikan rakyat. Iya, betul. Iya kan? Akibatnya apa? Yang terjadi adalah persekongkolan antara legislatif dengan eksekutif, ya kan? Nah, ini tadi pasal 6A ayat 2 juga salah satu bukti itu menimbulkan kerusakan adalah membuat DPR lumpuh. Iya. Tidak ada pengawasan. Terbukti DPR lumpuh itu bukan isapan jempol sampai hari ini kan. Iya, tidak ada pengawasan, tidak ada pengawasan. Buktinya undang-undang Cilaka lolos. Iya, betul. Namanya lagi undang-undang yang lain. Iya, utang luar negeri tidak pernah diawasi. Ya, akibatnya apa yang terjadi? DPR mengatakan begini, udah saya ketok palu aja, yang tidak puas silahkan ke MK. Iya, betul. Lah MK temannya juga. Iya, betul. Di situ ada Wali Songo. Iya kan? Ya mampus kita kan. Iya, betul. Akhirnya rakyat hanya bisa gigi jari. Nah itu kemudian kuasai presidennya. Iya. Ini kuasai presidennya ini karena menghapus kata asli. Iya. Ini tidak boleh dihapus. Kenapa? Teorinya kekuasaan itu adalah alokatif. Iya. Dialokasikan. Distribusi ya. Bukan distribusi bang, tidak boleh. Dibagi-bagi. Tidak boleh. Oh ini kamu lagi berkuasa, tidak bisa. Kekuasaan itu diberikan kepada orang yang berhak, yang memang. Nah, salah satu persyaratannya adalah yang bisa berkuasa di Indonesia adalah orang Indonesia asli. Iya. Kenapa? Karena dia dulu dijajah, dikasih privilege. Jadi ada perasaan. Nah, pertanyaan saya gini. Saya orang Indonesia asli. Kenapa sih Anda tidak mau kalau saya jadi presiden? Berarti ada masalah dong. Masih ada sesuatu. Abang punya masalah. Karena tidak mendaki saya orang Indonesia asli. Iya, betul. Ya, ada agenda tersembunyi berarti. Ada itu di balik itu. Ya kan? Itu tidak ada masalah kok. Iya kan? Kita tidak pernah masalahkan itu. Dan ada kalau mau hapus, kalian hapus pasal 26 asli. Kenapa Anda sisakan? Di pasal 26 itu kan ada kata asli. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Hapus juga itu. Kalau Anda mempersoalkan itu sekalian supaya tidak ada lagi bangsa yang asli. Nah, bangsa yang asli itu adalah masyarakat tempatan, masyarakat
masyarakat tempatan, masyarakat siapa itu? Bangsa-bangsa dulu, bangsa-bangsa lama. Siapa bangsa lama? Bangsa Jawa, bangsa Sunda. Anda tidak mengakui dia sebagai bangsa. Iya. Orang Jawa, orang Sunda, Kalau kasar. Makassar, Iya. apa Bugis, Batak. Anda tidak Batak, Iya. Anda tidak akui sebagai bangsa lama. Kalau Anda tidak akui sebagai bangsa lama, berarti Anda tidak akui itu bangsa asli. Baik, terus yang Anda akui pendatang. Siapa yang pendatang? Itu kan logikanya sederhana saja. Jadi saya tidak persoalkan. Jadi yang mencabut kata asli mempersoalkan kalau orang Batak jadi presiden. Ya kan? Mempersoalkan kalau orang Sunda jadi presiden. Kenapa? Karena yang dimaksud asli yaitu bangsa-bangsa lama. Ini menurut pandangan abang selain daripada itu. Sekarang ini kan presiden umpamanya presiden. Kok apakah memang karena mayoritas kita di Jawa atau bagaimana kok sampai di luar seperti misalnya gini. Dulu kan ada juga Habibie ya kan dari Makassar ya kan atau wakil-wakil presiden kayak Adam Malik ya kan. Tapi setelah itu kan seakan-akan fatsun itu bahwa yang menjadi presiden itu orang Jawa. Enggak, kalau itu Bang kan tidak bisa juga. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kita dijajah oleh orang Jawa atau orang Jawa terus jangan. Kita bicara tentang sistem ini, ya kan? Nah, saya kira banyak orang Jawa juga yang tidak setuju dengan rezim. Ya kan kalau bicara begitu, jadi ini bukan persoalan Jawa atau siapa, Bang. Ya kita berbicara tentang bahwa kalau sistemnya seperti ini, ya produknya seperti ini. Dan sekali-kali selalu saya ingatkan, jangan coba-coba mengeluarkan manusia, ya, orang dari sistem. Karena manusia sesungguhnya dia adalah aktor. Ya, bagian daripada sistem itu, karena sistem itu ada 3. Ya, ada struktur, ada regulasi, dan ada aktor atau komponen. Nah, ada bahasa lainnya, tapi saya menyebutnya dia aktor karena saya orang politik gitu kan. Ya kalau aturannya rusak, rusaklah aktor itu. Masa aturannya bagus baru aturannya buruk terus aktornya tidak bagus. Itu bukan sistem namanya. Aturannya ya kan? buruk pasti aktornya buruk. Pasti aktornya buruk, gitu logikanya. Kalau strukturnya rusak, ya kan pasti regulasinya rusak. Kalau regulasinya rusak, pasti strukturnya rusak. Itu sebab akibat ya. Iya Bang, namanya sistem itu pertama syaratnya saling terkait, saling berhubungan, kemudian saling menentukan. Iya kan? Ada unsur-unsur, ada subsistem yang saling berhubungan, yang saling berkaitan, iya kan? Saling mempengaruhi, saling menentukan. Itu namanya sistem itu. Loh kok tiba-tiba mengeluarkan manusia dari sistem sampai-sampai ada yang mengatakan, "Tidak apa-apa hukumnya buruk asal manusianya bagus." Tidak mungkin. Lah kalau ini kan hukumnya masuk buruk pasti akal. melahirkan. Iya kan katanya negara hukum. Terus apa Anda perhatikan? Bukan hukum dong. Jadi hukum dari mana? Pertanyaannya. Yang benar itu hukum yang baik, ya kan? Gitu. Ya supaya hukum yang baik, dengan demikian manusia yang baik. Nah, terus apa masalah tadi? Ini Undang-Undang Dasar Amandemen ini kan ada penikmat, ya kan? Apakah karena mereka menikmati sehingga mereka tidak menghendaki kembali itu? Karena gini kan, Fahri Hamzah mengatakan bahwa orang yang ingin kembali itu orang paling bego katanya, paling goblok. Nah, kan betul begini Bang. Kita juga harus paham itu. Yang dia maksud Bang Fahri itu kembali baru tidak diperbaiki. Ya memang sama dengan kembali ke orde baru, kembali orde lama. Yang kita tidak inginkan kan presiden berkuasa seumur hidup. Betul. Terus presiden berkuasa sepanjang masa. Terus sehingga kita perbaiki MPR yang bagus. Lah MPR selama ini kan tidak bagus. Kenapa ada bagus tadi? Saya beritahu, salah satu unsurnya adalah utusan daerah. Anda terjemahkan, utusan daerah itu ternyata bukan raja-raja, bukan sultan. Nah, saya tanya, kenapa Anda anti sultan? Kenapa Anda anti raja? Sebenarnya itu kan cuma pengakuan bahwa dulu Indonesia itu, ya, Indonesia dulu itu sebelum Indonesia ada kan ada negara-negara lama. Betul. Ya, ada bangsa-bangsa lama. Saya, Aceh, apa semuanya. Ya dialah yang punya investasi. Dia investor di negara ini. Ambil tanah saya, ambil wilayah saya, jadikan Indonesia. Dengan janji kemerdekaan tadi, dengan janji kesejahteraan, keadilan. Kan itu janjinya itu. Nah kalau tidak, dia akan bisa nagih kembali. Karena itu saya bilang, ya sudah. Kalau dia masuk di dalamnya, ya seperti proposalnya DPD. Kan proposalnya DPD itu kan sebenarnya rumusan dari aspirasi. Kan bukan pemikirannya DPD itu. Forum rektor ya. Enggak, DPD itu proposal DPD itu adalah rangkuman. Ya namanya Dewan Perwakilan Daerah. Dia dari 34 provinsi.
Kemudian dari sekian 300 lebih daerah yang sudah dikunjungi kan memberikan aspirasi, termasuk hari ini. Iya, Loh, forum dokter kok ini hari ini, iya, betul. forum dokter intelektual datang ke DPR, Iya. ikuti seminar dan menyatakan mendukung. Iya, betul. Iya. Nah itu belum lagi yang lain, itu jumlahnya banyak. Itulah mengental menjadi 5 proposal. Lah proposal itu secara akademik, kalau dibedah tidak ada yang salah kok. Makanya tadi kan langsung saya tidak punya kebesaran untuk menolak itu kan itu. Saya yang bilang, saya tidak punya argumen akademik untuk menolaknya. Misalnya, ya, dia mau kembali ke MPR sebagaimana konsep para pendiri negara, itu bagus. Lah itu temuan luar biasa itu. Jangan menganggap bahwa itu remeh. Di dunia ini tidak ada yang memiliki institusi penjelmaan rakyat. Oh tiba-tiba diturunkan derajatnya menjadi cangkang saja. Iya, betul, iya. Cabang. Menjadi rumah. Rumah ya, rumah. Kayak apa namanya? Apa sih namanya ini? Ya kayak bekicot. Iya, iya, iya. Ada 2 bekicot, kemudian digabung jadi satu, punya rumah sama-sama. Iya. Itu jadi cangkang dong Iya, namanya. betul. Iya. Sementara MPR itu bukan cangkang. Iya. Dia institusi penjelmaan rakyat. Makanya dia sebut DPR terdiri dari anggota-anggota DPR, bukan DPR-nya. Iya. Anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah, utusan golongan. Nah, ini yang mau disempurnakan. Ini yang mau disempurnakan oleh proposal itu. Lah kalau mau disempurnakan kan tidak ada yang nolak. Iya, betul. Ya kan, nah justru yang nolak ini kita harus curiga. Yang abang bilang tadi penikmat. Lah memang yang nikmati sekarang ini kan pemilu ini siapa? Iya, betul. Hanya ada 2 kelompok kok. Hanya ada 2 kelompok yang menikmati ini. Itulah yang membajak demokrasi dan menyandra pemerintahan. Gitu. Ya, siap Bang. Siap. Ya. Dan itulah para penikmat itu, amandemen itulah yang gimana cara kita menyalahkan mereka itu dalam situasi Dia enggak bisa, ini. Bang. Kita gini. Kan juga kan dia setuju. Iya. Tidak selamanya dia paham juga itu. Iya. Jangan sampai hanya karena situasi, keterpaksaan. Iya. Ya kan banyak juga tuh rapat, tidur, ngantuk, tiba-tiba bangun langsung ketok palu. Ya ikut aja lah. Bisa-bisa aja seperti itu. Ada juga situasi yang memungkinkan seperti itu dalam tekanan dan sebagainya. Nggak usah. Maksud saya gini, nggak usah kita saling menyalahkan. Ngapain disalahkan? Orang yang ini juga jangan juga salahkan kalau saya bicara dong. Iya, betul. Dengar juga itu, dengar juga. Dengarkan juga saya. Iya. Saya tidak salahkan kamu loh. Karena itu jangan salahkan kalau saya ngomong. Saya hanya memberikan penyadaran. Untuk ingat loh, ternyata yang ada sekarang kita rasakan sama-sama itu bukan sesuatu datang tanpa sebab. Dia bukan sekuensi, tapi ini konsekuensi karena pilihan-pilihan kita, kebijakan-kebijakan politik yang kita ambil yang kita tidak pikirkan secara matang. Iya kan? Pernah enggak dipikirkan tadi? Makanya saya bilang tadi, kuasai pemerintahannya, kuasai politiknya, kuasai presidennya. Akibatnya apa yang terjadi? Lahirlah 3 oligarki. Oligarki politik yang saya sebut badut. Iya. Ya kan? Oligarki ekonomi yang saya sebut bandar. Benar ya. Dan oligarki sosial yang saya sebut dengan bandit. Bandit. Ini oligarki sosial ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ada dari golongan adat, dari golongan agama, dari golongan tradisi, kan? Dari golongan macam-macam lah. Tapi yang berbahaya adalah intelektual. Karena dia melakukan manipulasi. Pembenaran yang mengatakan bahwa pemilu langsung baik. Apanya yang bagus? Demokrasi itu tidak identik dengan one man one vote. Demokrasi itu representatif. Iya, betul. Iya kan? Coba. Sementara dia mengklaim bahwa ini negara kita demokrasi, sistemnya sudah berjalan kalau baik. Begitu, kalau begitu enggak usah lagi ngambil partai dong. Iya, enggak usah ke partai ya. Kamu aja sekalian dipilih. Iya. Supaya langsung mengatakan pemilihan langsung. Enggak usah lagi atas namakan yang lain kan? Kira-kira gitu. Iya. Jadi saya kira itu barangkali komentar kita terkait dengan apa yang kita ikuti langsung dan Bang Dr. Mulyadi sebagai salah satu narasumber tadi itu. Kemudian terakhir kan tadi Ketua DPD Lanyala menyerukan kalau memang ini dia akan siap mimpin untuk persoalan kembali 145. Bahkan dia menyatakan tadi dengan begitu semangat berapi-api ketika dia di depan Ka'bah berjanji untuk itu. Tanggapan itu kan gini. Memang yang dibutuhkan sekarang kan negarawan. Iya, betul. Negarawan itu harus bersih semua dari kepentingan, bersih dari dan tidak peduli dengan tudingan. Kan ada yang menuding, ada yang mengatakan Lanyala itu punya kepentingan, kenapa jadi presiden, ya kan?
Nah, bagaimana mungkin kembali aja MPR aja susah kok. Bagaimana bisa jadi? Ya, dan di MPR, kemakin banyak di MPR, yang lain juga berpeluang. Semua juga berpeluang. Ya kan? Misalnya ada nanti calon presiden diusulkan oleh partai politik, Betul. oleh anggota-anggota DPR. Ada partai politik ada dari golongan, ya. dari ini dan banyak boleh jadi Iya. banyak sekali. Jadi terbuka semua dan yang bagusnya adalah rakyat tidak terbelah. Nah, sekarang ini kan fenomena di mana mau dikerucutkan supaya hanya 2 pasang atau hanya 3 pasang atau bahkan calon tunggal. Gimana tuh? Oh, itu enggak boleh, Bang. Masa multipartai baru 2 calon? Nah, itu tadi. Itu indikator bahwa politik Indonesia sudah dikuasai oleh oligarki. Yang apa yang ngatur-ngatur? Ya katanya sistem multipartai. Ya multipartai, calon yang ada sebaiknya sejumlah partai. Jadi kalau tidak ada partai calonnya dipertanyakan. Loh kok Anda ikut pemilu baru tidak ada calonmu? Ya itu kan apa maksudmu? Yang kedua, kok kamu ada partai, banyak kadermu yang bagus, tapi kok calonkan kader partai lain? Ini apa maksudnya? Itulah saya katakan tadi, tidak ada teorinya ini yang terjadi di Indonesia. Tapi saya bisa jelaskan bahwa ini adalah penyimpangan kekuasaan. Nah, itu dia. Begitu teorinya itu. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa, demikianlah pandangan-pandangan bahwa komentar terakhir apa himbauan Dr. Mulyadi terhadap rakyat Indonesia terhadap posisi amandemen 945 kita yang telah diklaim 945, padahal itu amandemen 2002. Ya, saya minta kepada rakyat Indonesia untuk menyadari bahwa ini bukan sekedar amandemen, ini penggantian. Ini penggantian undang-undang karena dia mengatakan konstitusi baru. Dan saya mencermati secara saksama ada 3 motif. Ingin menguasai ekonominya, ingin menguasai politiknya, dan ingin menguasai presiden. Kalau ini yang ini nanti terwujud dan sebagian sudah ada menuju proses sana, apa yang kita dapat? Akhirnya nanti kita menyesal gigi jari. Percuma kita merdeka, tidak ada manfaatnya. Percuma kita bersatu. Percuma kita bernegara ya. Akhirnya kemudian muncullah separatisme. Indonesia jatuh. Orang tidak puas ya. Indonesia jatuh. Percaya aja. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas perhatian semua pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan pikiran sore hari ini bisa membicarakan kita semua, membangkitkan, menggerakkan supaya kita melihat substansi persoalan di negeri ini adalah bukan pada hilir tapi pada hulu, yakni persoalan amandemen 2002 yang diklaim sebagai amandemen 1945. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.